Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Valencia dengan NIM 2410911220020 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan dari kelompok 16 dengan kakak asisten praktikum Katalita Gracia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinisnya. Yang pertama, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem respirasi terlebih dahulu. Pertama-tama, sistem respirasi kita itu dimulai dari hidung. Nah, ini adalah bagian dari nasus externus dari hidung kita. Terdiri dari beberapa tulang rawan, ada cartilaginous alaris minores, dia berbentuk seperti sayap. Kemudian ada juga yang cartilago alaris mayor, yang krus lateral. Kemudian terdapat juga cartilago alaris yang mayor, tapi dia letaknya di medial hidung kita, jadi agak di dalam. Kemudian ada juga cartilago septinasi, ini bisa dilihat juga di sini. Kemudian ada nares atau lubang hidung kita. Kemudian kita naik ke atas, di sini adalah cartilaginous nasi laterales di sisi kedua sisi. Kemudian naik ke atas lagi, di sini ada os nasale. Kemudian di sini tuh ada yang namanya sutura, ada yang menghubungkan antara os frontal dengan os nasal namanya frontonasalis. Kalau yang antara os nasal sama os maxilla namanya sutura nasomaxillaris. Kemudian kalau yang menghubungkan antara tulang frontal dan juga maxilla itu namanya frontomaxillaris. Nih. Next, kita masuk ke bagian kavitas nasi. Nah, di awal itu udara akan masuk nih ke yang namanya vestibulum nasi. Anggapannya nih kayak ruang tamunya dari hidung kita lah. Kemudian terdapat berbagai 3 lipatan. Ada yang lipatan atas, bawah dan juga tengah. Yang di atas ini namanya concha nasalis superior. Yang di sini. Kemudian ada yang concha nasalis media, kemudian ada concha nasalis inferior. Kemudian di dalam concha ini sebenarnya ada yang namanya meatus. Ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Kemudian di atasnya di sepertiga sistem kavitas nasi kita ini terdapat yang namanya persarafan, namanya nervi olfactori. Nah, di sini tuh dinamakan sebagai regio bulbus olfactori. Di regio olfactoria. Nah, di atas ini juga terdapat sinus frontal. Kemudian di sini ada sinus maxillaris. Sinus phenoidalis. Kemudian di sini juga ada penonjolan yang namanya tonsilla pharyngea. Ada lubang namanya ostium pharyngeum tubae auditivae, kemudian ada yang torus tubarius, kemudian ada yang torus levatorius, kemudian ada berupa lipatan, ini namanya plica salpingo pharyngea, kemudian ada plica salpingo yang ke arah palatina, kemudian di sini ada recessus pharyngeus. Next, kita ke bagian, nah ini yang di bagian dalamnya concha nasal tadi, terdapat di bagian media ya, di bagian media ini terdapat yang namanya hiatus semilunaris. Dia berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian ada juga yang namanya infundibulum. Di sini juga ada terdapat bulla ethmoidalis. Ada juga infundibulum ethmoidale. Terdapat juga suatu jalur nih yang namanya recessus phenoethmoidalis karena dia terletak di antara os phenoid dan juga os ethmoidalis. Kemudian di bagian sinus phenoid ini ada juga bolongan nih namanya apertura sinus phenoidalis. Next, kita akan membahas yang namanya sistem vaskularisasi dari kavitas nasi yang namanya sering dikenal sebagai
plexus Kieselbach atau locus Kieselbach. Ini pertemuan dari beberapa arteri. Nah, yang di bagian depan nih namanya arteri ethmoidalis anterior. Kemudian ini anterior juga, ini ada arteri ethmoidalis posteriornya. Kemudian ada spenopalatina karena dia ngarahnya ke arah palatin. Kemudian ada yang palatina mayor, ini yang gede. Kemudian sebenarnya ada tambahan lagi nih namanya arteri nasopalatina. Arteri nasopalatina ini kalau dilihat dari arah medial, kalau yang ini dari lateral. Kalau yang ini medial. Nah, beberapa cabang dari arteri ini akan beranastomosis menjadi locus Kieselbach atau plexus Kieselbach. Nanti ini ada hubungannya sama anatomi klinis ketika terjadi pendarahan di hidung bagian anterior inferior, biasanya berhubungan sama yang namanya plexus Kieselbach, namanya nanti epiktasis. Next, di sini kita masuk ke faring dan laring. Nah, di bagian faring dan laring, dari bagian faring dulu, itu dibagi jadi 3 regio. Ada yang nasofaring, ada yang orofaring, dan juga ada yang laryngofaring. Sesuai dengan namanya, nasofaring berarti yang berhubungan dengan hidung. Batasnya tuh di koan. Koan tuh di sini. Sampai nanti ke isthmus pharyngeus. Di daerah sinilah. Nah, di bagian nasofaring itu dia berbatasan lateralnya sama yang plica salpingo pharyngeus, kemudian ada ostium tadi, torus tubarius, kemudian torus levatorius, dan juga ada tonsila pharyngea nih di daerah sini. Kemudian masuk ke bagian orofaring ya, di bagian yang berhubungan dengan cavitas oris ya, bagian mulut. Di sini tuh terdapat yang namanya palatum mole. Nah, palatum mole, kemudian ada tonsila lingualis, penonjolan di bagian lidah. Kemudian ada tonsila ini juga palatina. Sebenarnya di bagian cavitas oris nih ada lagi yang namanya arcus, kayak lengkungan gitu. Namanya arcus palatopharyngeus sama arcus palatoglossus. Kemudian dia berbatasannya dengan orofaring dari orofaring ke cavitas oris itu ada namanya isthmus faucium. Turun lagi kita ke bagian yang namanya laryngofaring, jadi antara laring dan juga faring. Nah, di sini ada namanya epiglotis. Kemudian ada juga yang namanya dia mendekati struktur dari laring. Nah, kita masuk ke otot-otot yang menyusun dari faring. Ada 3 yang utama. Ini yang berbentuk sirkular. Ada yang di atas, di tengah, sama di bawah. Namanya sama, tinggal penempatannya aja. Jadi musculus constrictor superior, ini constrictor pharyngis media, musculus constrictor pharyngis inferior. Sebenarnya ada yang bentuknya longitudinal, cuman dia itu letaknya di dalam. Nah, ada yang stylopharyngeus sama palatopharyngeus muskulusnya. Nah, di sini tuh bisa dilihat ya ada tulang-tulang yang menyusun dari laring. Kita mulai masuk ke laring. Di sini ada os hyoid cornum majus, kemudian ada yang cornum minusnya yang kecil. Kemudian ada os hyoidnya, tulang dari lidah, kemudian ada ligamen yang di tengah, ligamen thyrohyoideum medianum. Kemudian ini membrana tipis, membrana thyrohyoidea. Di bawahnya di sini ada cartilago thyroidea, ada yang lamina sinistra, ada yang lamina dextra. Kemudian ini ada incisura thyroidea superior. Kemudian ada peninggian namanya prominentia laringea. Kemudian di sini juga ada musculus cricothyroideus, ada yang pars recta sama obliqua yang miring. Kemudian ada ligamennya juga, cricothyroideum medianum di tengah, ada juga kapsulanya, articularis cricothyroidea. Kemudian yang di bawah ini udah masuk ke bagian dari trakea.
Nah, sebelum kita lanjut ya, sebenarnya di laring ini juga ada beberapa bagian penting. Di sini tuh yang namanya jalur masuk tuh namanya aditus laringis. Kemudian di dekat sini namanya ada ruang vestibulum laringis. Di tengah-tengah dari plika ini ada yang namanya ventriculus laringis. Kemudian yang di bawah sini adalah cavitas infraglottidis yang di bawah. Kemudian yang di sini ada yang namanya plica vestibularis, ada yang namanya plica vocalis. Plica vocalis ini seperti yang kita tahu untuk menggetarkan plica ini, lipatan ini kemudian akan bergetar ketika kita itu berbicara. Next, kita akan membahas mengenai bagian respiratoria yang inferior. Nah, yang tadi kan yang superior sampai laring, kemudian mulai dari trakea sampai ke bagian pulmokapiler, nanti itu dinamakan sebagai alat pernafasan bawah. Nah, seperti yang bisa dilihat ya. Nah, di sini nih ada yang namanya trakea. Trakea itu tersusunnya sebenarnya simple, terdiri dari pars membrana sama yang pars cartilagina. Kalau cartilagina dia tersusun dari cartilago trachealis. Kemudian di sini ada ligamentumnya juga, ligamentum annularis namanya. Kemudian di sini ada persimpangan. Nah, ini namanya bifurcatio tracheae. Kemudian dia akan membentuk suatu sistem yang namanya sistem bronchial tree. Di sini bercabang-cabang ya, mulai dari yang besar, kemudian makin kecil, dan makin kecil. Bisa dilihat dari namanya, kalau yang besar namanya bronchus principalis. Ada yang dexter, ada yang sinister. Kalau yang dexter ini tuh lebih pendek dan lebih vertikal lah posisinya. Makanya bahaya kalau misalnya kita tersedak. Makanannya bisa sampai ke bagian bronchus ini. Bronchus principalis yang menuju ke arah pulmo dexter. Nah, bisa dilihat ini pendek dan ini panjang. Kemudian ini nanti bercabang lagi yang namanya ke bronchus lobaris. Nah, bronchus lobaris. Kemudian yang kecil-kecil ini namanya bronchus segmentalis. Nah, dari bronchus segmentalis ini kita lanjut lagi ke bronchiolus respiratorius, makin kecil lagi. Terminalis, bronchiolus respiratorius. Kemudian masuk lagi ke bagian ductus alveolaris. Dari saluran ductus ini masuk ke saccus alveolaris. Saccus alveolaris itu pokoknya terdiri dari beberapa alveolus lah. Kemudian struktur paling kecilnya alveolus. Tapi biasanya kalau struktur mulai dari bronchus terminalis itu sudah sangat kecil. Jadi lebih bagusnya tuh kalau dilihat dari secara mikroskopisnya. Kemudian bagian pleura pembungkus dari paru kita ya. Nah, di bagian pleura ini ada yang namanya pleura visceralis, itu yang nempel sama organnya, yang ini. Kemudian ada yang di bagian luar namanya pleura parietalis. Sehingga nanti di tengah-tengah sini tuh terbentuk namanya rongga, namanya cavum pleura. Nah, bisa dilihat ini ya, ada pleura visceralis, kemudian ada pleura parietalis. Nah, pleura parietalis ini mempunyai beberapa pars. Ada yang pars costalis di sini, pars diaphragmatica di bawah, pars mediastinalis yang di tengah. Kemudian yang di atas ini namanya pars cervicalis. Nah, di sini di bagian mediastinal itu terdapat juga namanya hilum pulmonis yang terdiri dari nanti arteri, vena, dan juga bronchus principalis. Next ya. Nah, ini untuk bagian pulmodexter. Berarti bagian kanan ya, terdiri dari 3 lobus. Ada yang lobus superior, ada yang lobus medius, ada yang lobus inferior. Nah, jadi kalau sebenarnya ya, kalau dilihat dari depan ya, tampak depan yang bisa kita tahu posisinya itu cuma lobus superior sama lobus medius. Sedangkan kalau kita mau mendengar bunyi paru dari ketiga lobus ini, kita harus melihatnya dari sisi lateral nih. Dari sisi lateral. Sehingga kita bisa menemukan lobus superior, medius, dan juga inferiornya. Kemudian, di sini nih ada hilum nih. Hilum pulmonis. Kalau yang dexter, dia tuh beda susunannya sama yang sinister.
Kalau ini susunannya BAV, jadi dari bronkus, kemudian ke arteri, kemudian ke vena pulmonalis. Nah, ini ada basis paru, kemudian ini ada apex paru, apex pulmonis. Kemudian next ke pulmo sinister, sebenarnya hampir sama aja, cuman dia terdiri dari 2 lobus. Dia cuman lobus superior sama lobus inferior. Nah, bisa dilihat ya, sebenarnya ternyata lobus superior tuh mendominasi bagian depannya aja. Sedangkan lobus inferior tuh cuman sedikit bagian depan. Jadi kita lebih bagusnya itu kalau diperiksa tuh lewat dari posterior sama yang bagian lateral. Jadi bisa mengidentifikasi lah letak-letak dari lobus superior dan lobus inferior pulmo sinister. Nah, untuk susunan dari hilum pulmonisnya berbeda ya. Ini dimulai dari arteri, kemudian ke arteri pulmonalis, bronchus principalis sinister, kemudian ke venanya, vena pulmonalis. Sama ada basis apex, basis pulmonis dan apex pulmonis. Di sini ada namanya visura. Oh ya, ada yang namanya visura obliqua. Tadi ketinggalan nih, di bagian Dexter tuh ada 2 visura, ada yang namanya visura obliqua yang miring sama visura horizontalis. Bedanya apa? Kalau visura horizontalis ini dia membagi antara lobus superior dan juga lobus medius, sedangkan kalau yang visura obliqua dia membagi ke 3 lobus, jadi superior, medius, dan juga inferior. Kemudian next kita membahas, ini sama tadi ya. Di sini cuman ada persarafan sama vaskularisasi nih. Jadi untuk nervus-nervusnya tuh biasanya nervus phrenicus, kemudian ada nervus vagusnya, nervus parasimpatiknya, kemudian untuk simpatik itu biasanya nervus truncus simpaticus. Kemudian untuk arterinya biasa arteri pulmonalis, vena pulmonalis yang terletak di bagian hilum tadi ya. Kemudian ada aorta descendens yang ke bawah, dan ada aorta ascendens, ada arcus aorta. Di sini ada nervus spagnicus juga. Ada vena brachiocephalica nih. Terus ini udah masuk ke sama sih arteri vena. Terus ini truncus simpaticus, ini nerv persarafan simpatiknya. Ada vena azygos dan lain-lain. Nah, di bagian paru tuh sebenarnya terdiri dari berbagai jaringan limfa ya, nodus lymphoidei namanya. Terdiri dari berbagai area, ada yang nodus lymphoidei yang letaknya di dalam dulu deh. Kita bahas yang di intrapulmonal. Ini intrapulmonal berarti di dalam paru ya. Kemudian ada yang namanya di bronkopulmonalnya, berarti antara bronkus sama pulmo. Di bronkopulmonal. Kemudian ada yang di tracheobronchialnya nih, antara trakea dan juga bronkus. Kemudian ada yang di tracheobronchiales superiores. Kemudian ada juga di paratracheales di sini. Dan terakhir itu kalau nggak salah ada yang di muaranya di bagian subclavia sini nih. Nah, next untuk anatomi klinisnya ya, dari sistem respiratori itu sebenarnya banyak. Cuman kita ambil dari beberapanya yang sering terjadi yang umum. Yang pertama itu ada asma. Asma ini adalah penyempitan saluran nafas. Karena ada yang namanya pembengkakan, mungkin ada produksi lendir berlebih dengan gejalanya biasa itu sesak nafas, batuk, dan juga dada terasa sesak. Kemudian untuk pneumotoraks ini adalah terisinya cairan pada pleura tadi, pada cavum pleura. Makanya ini berbahaya ya, yang menyebabkan nantinya bisa terjadi infeksi dari paru-paru karena terisi cairan tadi, yang menimbulkan gejala batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas.
Kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat sebagai PPOK. Di sini adalah penyakit kronik dari paru ya, yang terjadi karena penyempitan saluran nafas. Biasanya ini termasuk dengan penyakit emfisema, kemudian ada bronkitis kronis, dan gejalanya ya sesak nafas, batuk-batuk. Kemudian ada yang namanya emfisema. Kalau ini emfisema ini dia kerusakan yang terjadinya di alveoli paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernafas. Biasanya disebabkan karena kebiasaan merokok atau kebiasaan yang buruk. Kemudian ada bronkio ekstasis. Di sini ada pelebaran abnormal dari saluran bronkial yang menyebabkan penumpukan lendir dan juga infeksi dari saluran nafas. Sebenarnya masih banyak seperti kayak rinitis, kayak hidung tersumbat, kemudian ada apnu tidur, gangguan pernafasan pada saat kita tidur. Biasanya tuh kayak henti napas lah sementara, yang menyebabkan ngorok atau kelelahan pada saat kita bangun. Kemudian ada hubungannya juga sama karsinoma atau kanker paru, pertumbuhan sel ganas di paru ya. Kemudian juga berhubungan sama yang namanya TBC, tuberkulosis, tapi yang ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, mungkin selesai untuk sistem respirasi, kita lanjut ke yang anatomi dari core atau sistem kardiovaskuler ya. Nah, di sistem kardiovaskuler, pertama-tama kita akan membahas proyeksi dari jantung. Kita harus tahu di mana jantung kita terletak, di mana batas-batasnya, bagaimana posisi dari jantung kita. Nah, seperti yang dilihat ya, posisi dari jantung kita itu berada di dalam yang namanya rongga toraks atau kavitas toraks, rongga dada. Nah, dia tuh posisinya agak condong ke bagian sinistra, ke bagian kiri. Oleh karena itu, sebagian besar jantung kita itu beradanya di dada kiri. Nah, batas dari kirinya bisa kita lihat dari linea parasternal. Batas kanan, untuk dari jantung ini kita bisa lihat dari linea parasternal dextra. Kemudian batas kirinya itu mendekati dari linea midclavicularis sinistra. Batas anteriornya itu adalah os sternum, lebih tepatnya nih di corpus sterni ya. Kemudian di bagian posteriornya kita berbatasan dengan yang namanya vertebral thorax. Vertebral thorax karena dia letaknya di bagian dada. Nah, dia ini letaknya di bagian tengah mediastinalis jantung kita. Kemudian, karena kita udah ngetahuin bagaimana posisi proyeksi jantung dari bagian tubuh kita, itu ada hubungannya nanti sama yang menentukan posisi auskultasi keempat katup. Ada yang valva aorta, valva pulmonalis, kemudian ada valva tricuspidalis, kemudian ada valva mitralis. Nah, masing-masing valva ini mempunyai tempat spesifik lah. Misalnya nih, valva aorta, ini letaknya di ICS2 parasternal dextra. Sedangkan yang valva truncipulmonalis itu letaknya di bagian ICS2 linea parasternalis yang bagian sinistra. Kemudian kita ke bawah di ICS5 lah sekitarnya, itu terdengarlah suara valva tricuspidalis di linea parasternalis. Kemudian kita agak bergeser ke tengah, ini linea midclavicularis ya. Di ICS5 sama terdengarlah suara katup valva mitralis. Next, kita akan membahas mengenai permukaan dari jantung. Permukaan dari jantung bisa dilihat terdiri dari banyak struktur ya. Yang kuning-kuning ini namanya lemak, jaringan lemak atau adiposus. Kemudian ini ada yang bentuknya lucu kayak daun telinga manusia. Ini merupakan penambahan volume dari bagian atrium kita, baik itu atrium sinistrum, kemudian bagian atrium dextrum. Namanya auricula dextra dan auricula sinistra di sebelah kiri. Kemudian ada juga yang namanya yang merah sama biru. Merah biru ini adalah pembuluh darah dari jantung kita. Yang di bagian kanan namanya yang merah, ini namanya arteri coronaria dextra. Kalau yang di kiri arteri coronaria sinistra. Sedangkan untuk yang berwarna biru ini namanya vena. Di sini ada vena coronaria dextra, sini ada yang namanya vena coronaria sinistra. Tapi terdiri dari dua ramus. Ada ramus interventricularis anterior dan juga ada yang ramus, sebenarnya nggak kelihatan nih di bagian belakang, ramus circumflexus.
Di bagian depan nih ada juga 3 valva yang besar. Ini ada aorta, ini arcus aorta nih, yang lengkungannya ini ada truncus pulmonalis yang berhubungan dengan ventriculus dexter, dan yang berhubungan dengan atrium dextrum ini namanya vena cava superior. Di sini juga terlihat yang namanya lapisan tipis atau membran tipis ya. Ini selaput atau pembungkus dari organ jantung kita, namanya perikardium. Perikardium ada 2, ada yang perikardium parietalis dan juga ada yang perikardium serosum. Nah, perikardium serosum itu terbagi jadi 2 lagi. Ada yang namanya lamina visceralis yang nyatu sama organnya langsung, jadi nggak kelihatan. Ada yang namanya lamina parietalis, ini lamina parietalis. Next, ini permukaan jantung yang bagian posterior. Nih, terlihat ada sinus coronarius, kemudian ada vena cardiaca magna, kemudian ada vena cardiaca parva, dan juga vena cardiaca media nih. Kemudian terdapat juga atrium sinistrum, kelihatan dari sini. Ada vena cava inferior, vena cava yang bawah. Ini ada bagian auricula tadi. Kemudian di sini juga terdapat sulcus interventricularis yang posterior yang membagi antara ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Sebenarnya di bagian depan juga terdapat nih ya, ini namanya sulcus interventricularis anterior, membaginya sama antara kedua ventriculus, antara ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Kemudian di bagian depan ini namanya sulcus coronarius yang membagi antara atrium dextrum dan juga ventriculus dexter. Next, kita masuk ke bagian atrium ya. Di sini adalah gambar dari atrium dextrum. Nah, atrium dextrum, bagian atrium kita itu dilapisi dengan yang namanya otot musculus pectinatus atau musculus pectinati dalam bahasa jamaknya. Kemudian di sini ada peninggian atau batasnya namanya crista terminalis. Masuk ke bagian dalam, di sini ada pembatas namanya septum interatriale membagi antara atrium dextrum dan juga sinistrum. Kemudian kita ke bawah, ini namanya fossa ovalis. Ini adalah cekungan yang dulunya berupa foramen, namanya foramen ovale. Ketika kita janin itu masih berkembang, ini masih berupa lubang atau foramen karena sistem peredaran darah pada saat itu masih belum sempurna, paru-paru itu masih belum berfungsi. Jadi darah dari atrium dextrum itu langsung dialirkan ke atrium sinistrum. Nah, tapi seiring dengan perkembangan janin, maka foramen atau lubang tadi akan tertutup dengan jaringan-jaringan fibrosa, makanya terbentuklah fossa ovalis. Di bagian sini ada yang namanya limbus fossa ovalis, kayak peninggalan cekungan gitu. Kemudian di sini ada auricula tadi, auricula dextra, ruangan tambahan dari atrium. Kemudian di sini yang putih-putih tuh namanya katup atau valva dari tricuspidalis karena di bagian kanan kan ini. Nah, yang di bolong-bolong ini namanya adalah ostium, sinus coronarii, dan juga ada sinus venarum cavarum. Next, untuk di bagian ventriculusnya, di sini ada yang namanya pipa, otot berbentuk pipa, namanya musculus papillaris. Ada yang bagian anterior, ada bagian inferior, kemudian posterior, kemudian ada yang bagian septalis, ini yang berhubungan dengan septum jantung kita, septum interventricularis, yang membagi antara ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Kemudian terdapat juga bagian, nih kasar-kasar namanya trabecula carnae. Ada juga namanya trabecula septomarginalis yang biasa dikenal dengan Da Vinci moderator band. Kemudian ada crista juga, crista supraventricularis di bagian atas ini. Kemudian ada conus arteriosus, ini kayak dinding halus dari ventricle. Next, nah ini adalah anatomi dari katup jantung atau valva dari jantung kita. Nah, seperti yang kita tahu, valva atau jantung kita itu terdiri dari 2 jenis. Ada yang valva semilunaris, ada yang valva atrioventricularis. Masing-masing terdiri dari 2 valva. Kalau yang semilunaris mulai dari bagian anterior, ini ada valva trunci pulmonalis.
Nah, valva trunci pulmonalis. Kemudian ada juga valva aorta yang di bagian belakang. Kemudian di sini ada yang namanya valva atrioventricular sinister atau bisa disebut juga bicuspidalis atau mitralis. Kemudian di sini ada yang namanya valva atrioventriculis yang dexter atau biasa disebut juga sebagai tricuspidalis. Nah, masing-masing dari valva mempunyai pintunya masing-masing. Nah, kalau yang di trunci pulmonalis ada yang pintu depan, pintu kiri, pintu kanan, namanya valvula semilunaris anterior, sinistra, dan dextra. Sedangkan untuk aorta, karena jenisnya sama, penamaannya berarti sama. Ada yang valvula semilunaris sinistra, dextra, dan posterior. Gini-gini pembagiannya. Kemudian untuk yang di valva AV. Nih, valva AV tuh yang mulai dari kiri ya, namanya ada cuspis anterior, ini cuspis posterior. Sedangkan kalau yang di tricuspidalis, ini ada yang anterior, posterior, kemudian ada yang cuspis septalis. Nah, di jantung kita tuh ada yang namanya penunjang, kayak istilahnya tulangnya gitulah. Namanya skeleton cordis. Dia tuh menunjang tepatnya di keempat katup tadi, keempat valva. Jadi letaknya tuh ada di masing-masing valva, berbentuknya seperti cincin. Oleh karena itu nama skeleton cordis di bagian valva trunci pulmonalis itu namanya cincin pulmoner. Sedangkan di aorta itu namanya cincin aorta. Sedangkan untuk penamaan yang di bagian valva atrioventricularis itu berbeda, tapi bentuknya tuh sama kayak cincin. Tinggal namanya aja yang berbeda. Ada yang annulus fibrosus sinister, ada yang annulus fibrosus dexter. Di sini juga terlihat ya ada yang namanya berkas His. Ini merupakan salah satu jalur kelistrikan dari jantung kita. Di sini aja juga tendon Todaro dan selesai. Kemudian di sirkulasi darah kardiovaskular itu, ini yang dari simpelnya dulu ya, yang di bagian jantungnya terlebih dahulu. Jadi darah itu masuk dari atrium, darah yang mengandung CO2 ya, masuk dari atrium dextrum kemudian ke ventriculus dexter melalui sebuah katup namanya katup tricuspidalis. Dia akan dikeluarkan ke atas ini nih melalui truncus pulmonalis. Nanti truncus pulmonalis akan nyambung dengan yang namanya arteri pulmonalis, diedarkan ke paru-paru. Kemudian paru-paru menghasilkan darah yang mengandung kaya akan oksigen, kemudian kembali yang namanya dari vena pulmonalis, masuk ke vena pulmonalis dulu, kemudian ke atrium sinistrum, kemudian dari atrium sinistrum ke ventriculus sinister melalui satu katup namanya katup bicuspidalis atau katup mitralis. Kemudian dari ventricle dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini lumayan kompleks sih, ada beberapa arteri-arteri yang berguna. Dari aorta, kemudian ada di sini tuh banyak, ada nih dari aorta, kemudian peredaran darah besar ya. Kemudian di sini ada arteri karotis. Kemudian terdapat juga bagian arteri subclavia nih, letaknya di os clavicula. Kemudian ada arteri aksilaris di bagian aksila. Kemudian dia turun ke bawah juga ke ekstremitas bawah. Nah, di sini ada juga arteri iliaca communis ya. Ada sinistra, dextra, kemudian ada iliaca externa, kemudian ada interna. Kemudian di ginjal juga ada renalis namanya, arteri renalis sinistra dextra juga. Di hepar juga ada. Kemudian di lambung juga ada namanya mesenterica superior. Kemudian dia turun ke ekstremitas bawah, ke paha, arteri femoralis, kemudian ada profunda femoris, ada poplitea di sini. Kemudian ke bagian cruris ya, ada tibialis anterior posterior, ada fibularis di bagian lateral, kemudian di bagian pedis ada dorsalis pedis. Nah, jadi darah itu dari aorta, dari valva aorta, dari pembuluh darah aorta diedarkannya ke seluruh tubuh nih, sampai ke ekstremitas bawah, ke pedis. Terus dialirkan lagi darah kotor itu ke bagian vena cava superior, dari inferior dari ekstremitas bawah ke bagian atrium dextrum untuk dibersihkan di paru-paru. Nah, untuk anatomi klinisnya itu
Yang pertama ada yang namanya penyakit jantung koroner atau PJK yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner oleh sebuah plak, sehingga pasokan darah itu yang mengandung oksigen ke jantung berkurang, sehingga kalau tidak ditangani akan mengakibatkan yang terjadinya gangguan jantung seperti serangan jantung, gagal jantung, dan aritmia. Nah, aritmia ini adalah gangguan irama jantung yang biasa berupa detak terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Ini masalahnya pada kelistrikan pada jantung, yang nantinya akan mengganggu proses dari pemompaan darah dalam jantung. Kemudian ada stroke, ini terjadi saat aliran darah ke bagian otak itu terputus, sehingga ada kerusakan. Bahaya juga stroke ini bisa menyebabkan seorang yang terkena stroke ini meninggal. Biasanya juga bisa mati rasa dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya deep vein thrombosis. Di sini adalah pembukuan darah di vena dalam. Biasanya itu terjadi di kaki yang beresiko terhadap emboli palu. Kemudian ada PAD, penyakit arteri veriper, penyumbatan arteri di kaki akibat penumpukan plak sama yang mengganggu suplai darah ke bagian kaki. Kemudian ada endokarditis, biasanya itu infeksi pada jaringan pembungkus jantung atau endokardium tadi, lapisan dalam jantung, yang dapat merusak katup dan juga fungsi dari jantung kita. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.